Mas Perry karena kalau teman-teman lihat di Space, di introduction-nya Mas Perry kenalin ada satu platform yang dia buat namanya opencloud.id, ya kan? So gue tuh lagi senang-senangnya ngulik-ngulik soal itu, ya kan? Dan gue yakin teman-teman juga banyak yang tertarik untuk tahu soal teknologi AI ini, ya kan? So malam ini teman-teman, kita akan ngomongin soal AI agent dan bagaimana si AI agent itu akan punya dampak terhadap SEO campaign yang teman-teman jalankan. Yang akan sharing bukan gue, yang akan sharing adalah Mas Perry, ya. Nanti teman-teman bisa cek profilnya di Search Bro. Gue akan ada di belakang nemenin teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya, langsung masukkan di kolom chat aja ya. So Mas Perry mungkin sebelum gue serahin ke Mas Perry screen-nya, kalau boleh kenalan dulu kali Mas sama Oke, teman-teman Search Bro di sini. Oh, ada tuh slide-nya. Ya udah langsung aja kalau gitu Mas Perry, ya kan? langsung kenalan Langsung. aja ya. Ya. So teman-teman, bro and sis, silakan nikmati sharing sessionnya. Kalau mau ikutan bertanya, ikutan diskusi, masukin di kolom chat. Habis Mas Perry sharing, nanti kita bahas. Thank you ya. Silakan Mas Perry. Oke, terima kasih Mas Ido. Dalam sharing session kali ini ya, yang Sesbro Party, saya akan bahas mengenai AI agent dan perkenalkan nama saya Muhammad Ferry. Saya sudah cukup lama ya di digital marketing, terkhususnya untuk SEO dan penulisan konten. Saya fokusnya terhadap target audience ya, jadi fokusnya lebih ke konten untuk human. Nah, pengalaman saya cukup banyak ya, cukup kesana kemari, tapi fokus saya tetap di SEO ya. Mayoritas, pertama, melakukan penelitian untuk produk AI dengan target audiens seseorang owner di Amerika Serikat. Itu saya terlibat di pengembangan AI ya, AI untuk restoran. Waktu itu memang yang lagi naiknya tuh adalah AI chatbot, tapi si AI untuk yang di Amerika Serikat ini dia bikin sendiri AI-nya. Terus optimasi akun Twitter juga, saya ada pengalaman di situ, pernah akun LinkedIn. Nah, technical SEO juga, saya juga pernah ada klien ya dari Bali. Terus untuk freelance platform dan lain-lainnya ya. Dan sekarang saat ini saya lagi ada di project klien juga di Bali, yaitu untuk menaikkan revenue klinik layanan kecantikannya ya. Oke, malam ini kita akan bahas mengenai AI agent ya. AI agent ini impact-nya apa sih ke SEO dan gimana sih kita melakukan adjustment di workflow-nya kita memakai AI agent itu. Apakah bisa running secara autonomous atau secara mandiri ya, atau masih perlu human in the loop atau perlu kita gitu ya. Itu istilah yang sering dipakai tuh, human in the loop gitu ya di luar negeri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata kita bahas dari awal ya. Untuk era AI search atau era search ini tuh dari awal kita pernah lihat ya search box, answer box sampai hingga hari ini. Bahkan Google tuh dia di page speed insight ya. Kalau teman-teman pernah tes kecepatan websitenya, pasti ada indikator AI agent browsing sekarang. Gitu. Jadi Google secara langsung ya memperlihatkan bahwa website pun perlu bisa diakses oleh AI agent. Gitu. Nah, dampaknya, ya, dampaknya AI agent ini tuh waktu pertama kali muncul AI overview, dampaknya kliknya zero click turun gitu ya, traffic traffic juga agak menurun. Nah, sekarang dengan adanya AI agent, justru ini menandakan bahwa website teman-teman memang harus eh, dilakukan adjustment untuk AI agent dapat mengakses dengan mudah website teman-teman. Nah, di sini ada beberapa channel ya, ada Gemini ya atau Google.
Google tuh AI Overview ataupun AI agent-nya Google ya, namanya Spark. Cuman belum dipastikan kapan launching-nya untuk AI Spark atau Google AI Agent ini. Nah, AI Overview ini per bulan ini atau di tahun ini itu udah 1 miliar pengguna per bulan si AI Overview, dan otomatis kebanyakan user berarti menggunakan AI Mode dan atau AI Overview ya. Lalu ada ChatGPT ya. Ini tuh perkembangannya cukup melesat untuk ChatGPT karena saya dengar ada berita juga ya mengenai e-commerce seperti Shopee itu udah ada integrate dengan ChatGPT. Terus di Google juga ada berencana ya untuk si agentnya itu bisa belanja ataupun membeli gitu ya untuk usernya. Gitu. Terus ada Perplexity juga, terus ada Cloud. Cloud itu lebih ke computer use ya. Jadi dia akan running di terminal ataupun di lokal ya, lokal atau laptop teman-teman gitu untuk menjalankan si agent cloud ini secara otomatis gitu ya. Itu channelnya. Terus ada juga deep research dari Gemini dan vertikal ya. Booking, cek harga, cari supplier lewat agent bukan Google. Jadi kalau yang saya lihat sih seperti Hermes AI Agent, terus Open Cloud juga sama. Nantinya dia bisa integrasi dengan Stripe ya. Stripe juga sudah menyiapkan si ekosistemnya ataupun arsitekturnya ya. Arsitekturnya untuk si AI agent ini tuh supaya bisa bayar secara langsung gitu di platform e-commerce ataupun booking ataupun untuk kayak platform e-commerce lainnya kayak Amazon, Alibaba gitu. Bahkan di China tuh udah sangat masif AI agent itu bukan lagi eh, prototype ya, prototype ataupun testing tapi udah production ready gitu untuk melakukan pembayaran secara langsung di e-commerce gitu. Nah, kalau untuk si traffic ini ternyata dari Cloudflare itu ada sebuah data ya. Traffic agent tuh malah sudah melewati trafficnya human gitu. Sebesar 57,4%. Nah, pertumbuhan traffic ini tuh year over year-nya 187%, terus OpenAI itu 70% ya pangsa pasarnya. Terus organisasi yang lainnya itu 62%, porsi AI itu cuman 26,7%. Jadi memang sudah cukup banyak user yang menggunakan agent untuk mencari, untuk berbelanja gitu. Dan itu juga nanti akan berpengaruh ke SEO ya. Di search engine optimization, gimana caranya website e-commerce atau company profile kita ataupun website-website yang memang menyediakan produk atau jasa supaya di-mention oleh AI agent. Nah, yang diukur pun ternyata ikut berpindah nih dengan adanya switching ya, dengan adanya behavior yang berubah dari usernya itu sendiri. Ternyata ini tadi sudah dijelaskan ya, pengguna AI Mode itu udah 1 miliar user, dan ini tuh yang dulu kita ukur ya kan berdasarkan klik yang masuk, impression ya, terus conversion. Nah, ini malah untuk era sekarang ini ditambah dengan citation. Terus seberapa sering brand kamu sebut AI gitu. Terus akurasi jawaban AI-nya itu udah sesuai atau belum ya gitu sama identitas brand brand kalian gitu ya. Terus traffic-nya itu untuk sekarang tuh di Google Analytics ada mulai mengidentifikasi ya traffic dari AI assistant itu secara khusus. Yang saya pantau tuh kurang lebih itu awalnya dia masuknya ke referral traffic, cuman sekarang Google sudah memisahkan ya.
di Google Analytics. Terus tren pencarian nama brand. Jadi ketika user ya mencari sebuah e-commerce atau sebuah site ya untuk misalkan untuk mengembangkan mobile development atau website development, pasti yang teringat ya, brand yang teringat di user itu brand apa gitu kan. Berarti ini ada sebuah fokusan sendiri untuk brand awareness teman-teman supaya dikenal lebih luas lagi oleh audiens, dan tentunya bukan hanya brand awareness tapi brand recall yang dimana brand teman-teman eh, diingat terus gitu ya untuk selalu eh, membeli ataupun eh, pakai jasa dari brand teman-teman gitu ya. Nah, saya akan jelasin sedikit ya mengenai AI agent ini. Jadi teman-teman kalau mau workflow-nya di-adjust ya, di-adjust dengan atau dibantu dengan AI agent, teman-teman mesti memahami 5 file .md file ini ya. Soalnya ini yang mengatur cara kerja, memori, ataupun bahkan ke dia kepribadiannya ya, aturan, guardrail, dan bahkan pengecekan otomatis gitu. Ketika AI agent teman-teman itu mengalami masalah troubleshoot, sejujurnya memang menjalankan AI agent ini tuh teman-teman harus agak sering debug ya namanya, atau tes gitu ya. Dan diusahakan juga si debugnya tuh otomatis gitu ya, ataupun autonomous. Jadi biarkan AI agent itu melakukan debug sendiri, melakukan tes sendiri, supaya si troubleshoot atau isunya tuh tidak terulang kembali. Nah, ada yang namanya soul.md, itu untuk mengatur kepribadian AI agent ya, dan batasannya seperti apa. Dan ada agents.md, aturan dan cara kerja. Ini tuh lebih ke nanti teman-teman setup aturan kerjanya itu seperti apa gitu. Apakah AI agent itu dia running sendiri atau runningnya bersama tim. Itu bisa diatur di agents.md. Lalu ada memory.md. Nah, untuk sekarang sih yang saya lihat untuk memory.md ini ada 3 layer ya. Ada layer 1, layer 2, layer 3. Biasanya untuk memori yang baru-baru itu masuknya ke layer 3. Terus kalau sudah dianggap AI agent itu memorinya tuh, oh ini bagus dan memang ada value-nya gitu. Dan itu tuh berdasarkan behavior kita ya, behavior kita yang sering diulang-ulang, makanya memori ataupun batasan ya yang pernah kita instruksikan ke AI agent-nya, itu akan selalu diingat di memori layer 1. Kalau layer 2 itu masih setengah-setengah gitu ya, jadi masih menilainya tuh netral gitu. Ini punya value untuk saya kah atau enggak gitu. Masih menimbang-nimbang tuh di layer 2. Kalau layer 3 itu masih memorinya baru-baru. Misalkan memori hari ini yang udah dikerjakan oleh agent apa, terus batasannya apa, itu nanti dimasukinnya ke memori layer 3. Dan heartbeat ini tuh dia lebih ke cenderung kalaupun ada masalah ya, masalah dari AI agent lainnya yang kebetulan itu ada stuck dalam mengerjakan tugas ataupun tugas otomatisnya tuh nggak jalan, biasanya heartbeat ini tuh berfungsi ya, langsung nge-trigger, langsung notifikasi ke user gitu, mengenai masalahnya apa. Dan tools.md ini tuh kebanyakan sih lebih ke plugin ya, atau MCP, atau kemampuan agent buat browser ataupun buat scraping. Nah, itu tuh biasanya masuknya ke tools.md gitu. Gitu. Terus, nah, agent ini tuh pada dasarnya ya cara kerja itu kalau dia sendiri itu bisa bergiliran atau sekuensial
seperti yang sudah dijelaskan juga ya, kalaupun teman-teman nonton tutorial dari Google ya, Google Developer Cloud, atau nama YouTube-nya tuh kalau nggak salah itu deh, Google Cloud gitu, Google Developer Cloud. Nah, mereka tuh jelasin ya, gimana teman-teman bisa ngebangun AI agent sendiri. Nah, ada 3 pola yang sering dilakukan, yaitu dalam hal pengerjaan gitu, pengerjaan AI agent. Bisa secara sekuensial, sekuensial itu harus nunggu ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, baru ke sananya beres gitu ya. Jadi akan sangat lama, nggak paralel gitu. Nah, untuk reaktif itu kayak dia tuh ada goals gitu, goals untuk putusin langkah di tempat. Jadi lebih ke ada checkpoint-nya biasanya kalau reaktif. Terus kalau deliberatif dia dibantu cron, scheduler. Jadi di AI agent tuh ada yang namanya cron atau scheduler. Jadi dia kemampuannya bisa bikin jadwal kayak di sini misal tiket, hotel, transport, ataupun teman-teman misalkan penjadwalan konten artikel ataupun penjadwalan audit website, itu bisa tuh dijalankan gitu. Jadi pola-polanya bisa dipakai gitu ya untuk cara kerja AI agent ini kalau sendiri gitu. Terus kalau misalkan tim malah lebih bagus lagi. Kalau tim dia saling interaksi ya satu sama lain, atau agent to agent biasanya, E to E. Nah, flow-nya itu kita kasih instruksi ya, tujuannya apa, misalkan per hari itu kita mau audit web kita untuk page speed, untuk pengecekan skema markup, ya kan, untuk pengecekan struktur heading, meta title, meta description, gitu. Nah, nanti dari kita kasih instruksi tersebut, nah nanti dieksekusi oleh si AI agent-nya sebagai kepalanya gitu. Nah, si kepalanya ini tuh punya bawahannya lagi, AI agent-nya namanya misalkan the researcher gitu. Dia tugasnya riset, scrape, baca SERP ya. Terus ada penulis, terus ada eksekutor, terus ada QA. Nah, dengan dengan dibantu AI agent ini sebetulnya itu dapat memudahkan pekerjaan kita di awal ya. Jadi kan kita memang tugasnya keterlibatannya sebagai reviewer gitu kan. Apakah kontennya ini sudah ada POV dari kita atau belum gitu kan ya. Soalnya kan sekarang untuk optimasi AI search itu kan kebagi dua ya, ada komoditi, ada yang non komoditi. Nah, gimana sih caranya si AI agent ini tuh generate duluan gitu ya, generate duluan si struktur atau fondasi untuk artikelnya ataupun fondasi untuk si audit websitenya secara SEO gimana gitu ya. Terus secara funnel, customer journey, UX-nya itu bisa dicek gitu. Jadi ini sangat membantu untuk pengerjaan kita di SEO gitu. Jadi tugas kita memang pada akhirnya tinggal mereview aja gitu kan. Kalau sudah approve, nanti kan bisa dipasang juga guardrail-nya ya. Dan lama-lama AI agent ini tuh mengikuti workflow-nya kita. Semakin hari dia semakin pintar gitu. Kalaupun kita 3 bulan melakukan itu secara terus-menerus, justru AI agent itu akan seperti halnya kita gitu, lama-lama gitu. Nah, hampir semua workflow SEO sekarang sudah bisa dibantu AI agent. Dimulai dari riset, cari keyword, intent, gap kompetitor, dari yang asalnya berjam-jam jadi cuma menit. Nah, risetnya itu kalau saya sih eh, untuk formasinya ya, maksudnya untuk setup-nya itu untuk cari keyword, saya biasanya bisa melalui MCP ya, MCP Google Workspace.
nanti sambungin ke keyword planner, itu bisa. Nah, terus untuk intentnya bisa dibantu dari Ahrefs ataupun pengecekan manual ya. Kalaupun teman-teman belum ada budget nih untuk Ahrefs ataupun udah ada akun Ahrefs atau Semrush, itu bisa dipakai di OpenCloud langsung ataupun di Hermes ataupun di Cloud. Nanti dari situ mendapatkan hasil ya untuk riset, terus audit itu bisa pakai Screaming Frog juga untuk audit crowd teknis, cek skema. Skema sih bisa scraping biasa bisa ya untuk cek skema, terus Core Web Vital itu juga bisa sih ya untuk dites terus dioptimasi. Misalkan teman-teman oh, oh, kalau yang saya lihat sih GTmetrix belum belum ada API-nya ya untuk sambungin ke si agentnya gitu. Dari report misalkan teman-teman ngecek ke GTmetrix dapetin report, terus bisa agent tuh memperbaiki website teman-teman secara langsung gitu. Gitu, terus untuk konten sendiri itu bisa dibuat pondasinya dulu ya, kayak bikin brief, draft, terus sisanya kita review di akhir gitu. Apakah sudah sesuai atau belum? Terus internal link juga. Ini cukup membantu ya untuk mengecek artikel yang sudah ada atau existing di web kita apa aja, nanti di internal link ke dilakukan internal link untuk draft artikel baru ya, yang memang sesuai dengan topik yang dibuat. Terus untuk reporting itu bisa juga kalau Google Search Console, Google Analytics 4 itu bisa pakai MCP juga ya, sama Looker juga kalau nggak salah dia lewat API bisa juga. Terus yang terakhir pantau brand di ChatGPT Perplexity AI Overview. Nah, untuk Perplexity ini tuh kita bisa pakai API-nya ya, API dari Perplexity untuk pantau. Terus dari ChatGPT teman-teman bisa pakai Codex out, ditempelin ke AI agent-nya. Dan lalu untuk AI Overview sebenarnya bisa pakai Gemini ya, Google Anti-Gravity, ataupun ngecek langsung pun bisa, tapi ada kelemahannya suka keblokir sama Cloudflare gitu. Nah, ini contoh use case-nya ya. Sekarang di beberapa kayak workshop kemarin aja ya di bulan Maret, saya tuh melakukan workshop mengenai SEO, terus ada nih founder gitu ya yang nanyain gimana cara running SEO pakai OpenCloud gitu. Ataupun ada beberapa teman-teman yang datang gitu ya ke workshopnya saya tuh menanyakan bahwa use case apa aja sih yang bisa dipakai buat SEO gitu ya. Nah, ini use case-nya salah satunya bisa untuk memantau eh, brand ya, brand kalian atau brand teman-teman itu muncul nggak di ChatGPT, Perplexity, Overview gitu. Tiap hari otomatis ataupun mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Soalnya kan kalau otomatis tiap hari sih lumayan ngabisin token ya. Itu disesuaikan dengan budget teman-teman aja mengenai tokennya, ataupun bisa juga melalui OAuth ya, Codex Codex token itu bisa dipakai. Itu biasanya mengikuti user eh, limitnya gitu berdasarkan subscribe-nya. Misalkan ChatGPT Plus teman-teman nge-subscribe-nya berarti ya limitnya akan sama seperti teman-teman pakai di ChatGPT-nya langsung gitu. Terus use case keduanya bisa untuk audit ya, audit artikel. Nah, ini juga bisa dikonekkan dengan Google Analytics, nanti kan ngecek ya usernya itu mengalami penurunan atau enggak dari bulan sebelumnya. Terus ngecek juga di Search Console impression mana yang turun ya kan, klik mana yang turun. Itu juga bisa dilakukan ya untuk refresh artikel-artikel lama gitu yang sekiranya masih ada traffic tapi perlu dioptimasi gitu ya. Perlu ada refresh konten. Ini sih perumpamaan ya 100 plus artikel lama. Sebetulnya untuk audit
itu bisa dilakukan banyak, cuman untuk publish mungkin ya yang memang harus jangan jangan terlalu banyak dalam 1 hari gitu ya, kalau untuk publish. Kalau untuk draft masih bisa dibantu AI agent gitu. Nah, yang paling menarik sih si AI agent itu bisa membantu kita dalam hal conversion rate optimization ya. Jadi lebih ke ngecek tracking gitu. Tracking yang dilakukan AI agent itu sendiri di dalam website, itu bisa page view, call to action click ya, terus scroll depth, ini akan sangat membantu gitu ya. Saya biasanya pakai Posthog. Posthog itu tuh sama kayak tracker juga, bisa diimplement di AI agent ya. Cuman pas saya tanya ke AI agent-nya tuh, pakai analitik aja gimana, pakai Google Tag Manager aja gimana. Oh itu belum belum bisa ngebantu saya secara penuh katanya. Jadi kata AI agent tuh pakai Posthog aja buat ngecek, buat nge-track gitu. Nah dari situ tuh nanti didapatilah si apa, funnel-nya gitu ya, funnel menuju conversion-nya. Jadi kan yang paling sering ditanyakan oleh klien gitu ya, terutama di project saya tuh, "Ini kenapa ya website-nya kurang convert?" Gitu kan. Terus, "Ngapain aja sih user di dalam website?" Gitu kan. Nah ini juga bisa dibantu dengan AI agent ya, untuk tracking, terus untuk A/B testing, copywriting, dan pada akhirnya ya goal-nya conversion gitu ya, meningkatkan conversion di dalam website gitu. Nah ini juga tadi yang multi agent ya, multi agent orchestrator yang saya jelaskan sebelumnya. Nah ini use case di slide ini lebih menjelaskan ke learning loop atau pola belajar dari AI agent itu sendiri. Gimana caranya supaya makin hari itu makin pinter gitu AI agent-nya ya. Nah dengan, eee, sebetulnya AI agent itu perlu kita setup ya, setup pola kerjanya, gimana dia nge-report ya, nge-report terus, berinteraksi satu sama lain tentunya, terus, eee, gimana caranya si agent itu bisa mengidentifikasi mana cara yang berhasil, mana yang fail atau gagal gitu ya. Jadi dari situ per hari atau per minggunya tuh bisa belajar secara terus-menerus, sehingga pada nantinya, si learning loop-nya itu grafiknya itu akan ke atas ya, eksponensial, dan pada akhirnya nanti stagnan lagi gitu. Tapi dia udah cukup mature untuk memahami konten seperti apa yang bagus gitu untuk website gitu. Terus, nah file yang disebutkan tadi itu untuk belajar si AI agent-nya itu ada eksperimen, ada wins.md, losses.md, audience insight, copywriting bank ya, terus agent skill. Nah, dengan adanya ini tuh cukup membantu ya, cukup membantu kita dalam hal memahami gitu ya, untuk konten mana yang bagus, mana yang, mmm, yang gagal gitu ya, terus bisa nggak sih di-replicate lagi gitu. Jadi jadinya kan pada akhirnya si eksperimennya itu terus bertambah gitu ya, terus dia tuh, nyimpen format library gitu, membuat seperti perpustakaan. Nah, perpustakaannya tuh isinya memang yang bagus semua gitu, yang bisa di apa, di-publish gitu ya, di artikelnya yang winning kontennya seperti apa, terus copywriting yang bagusnya seperti apa, gitu kan. Itu cukup cukup akan sangat membantu gitu ya dalam workflow SEO yang saya lakukan ataupun teman-teman lakukan gitu ya. Nah, rutinitasnya itu harian bisa kayak tarik data 24 jam seperti apa, cek funnel, terus
ada session replay juga bisa ditonton, grouping pertanyaan chat, 3 hipotesis, deploy 1 eksperimen. Jadi, untuk session replay grouping itu lebih ke nanti si AI agent-nya tuh dia akan ngecek ya session seperti apa dari setiap user itu aktivitasnya seperti apa gitu, ngeklik yang mana, terus button yang sebelah mana yang sering diklik user, terus dia ada hipotesis juga ya, hipotesis di awal yang nantinya akan membantu ke proses akhir gitu ya. Apakah hipotesisnya itu berjalan dengan seperti seharusnya atau malah tidak gitu ya, atau malah fail gitu. Nah, biasanya sih untuk keputusannya itu biasanya di weekly ya, di mingguan. Jadi dia akan merekap atau mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dalam harian ya, apa yang sudah works, apa yang fail, terus audience insight-nya itu seperti apa gitu, user di dalam website itu seperti apa gitu. Nah, nantinya dengan rutin melakukan itu pastinya akan menjadi mature ya atau compounding gitu efeknya. Nah, dari tadi ngobrolin masalah AI agent, kita pasti akan bertanya apakah ini akan mahal gitu kan ya. Biayanya berapa sih gitu. Dan modelnya itu milih yang mana gitu kan. Nah, di sini ada list model, ada Haiku GPT-4o mini. Ini sih kalau kalau saya head to head ya, kalau saya bandingkan ya model AI-nya. Soalnya kan menurut Anthropic, saya pernah baca si kualitas model itu sangat berpengaruh dalam hal keputusan ya, keputusan AI agent dalam mengambil keputusan langkah ataupun cara ataupun strategi dia ke depannya seperti apa. Jadi menurut Anthropic dia tuh udah ngetes ya, ngetes AI agent untuk melakukan transaksional jual beli, negosiasi, ternyata model model AI itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya gitu. Bahkan ada beberapa AI agent tuh yang berhasil untuk nego dan harganya jadi murah. Nah, ini juga saya tuh merasakan hal yang sama gitu ya. Untuk model AI itu kalau kita salah pilih, nanti output-nya itu akan jelek gitu. Kalaupun eee, kita tuh pengennya kejar yang murah gitu. Misal kita milihnya Minimax. Nah, Minimax sepengalaman saya itu output-nya kalaupun untuk generate konten ataupun bantu kita untuk copywriting, untuk eee, bantu kita bikin draft artikel, itu tuh output-nya pasti ngebawa, aksara ataupun bahasa China gitu ya, dalam hal output-nya gitu. Jadi suka ada, bahasa Chinanya tuh keluar gitu. Tapi kalau dipakai analisis ya, untuk analisis internal, kita sendiri itu bagus gitu. Untuk Minimax, Kimi dia bagus dan nggak ada output yang keluar bahasa Chinanya ya. Terus Gemini Flash itu dia kalau melakukan task itu masih terlalu apa ya, terburu-buru ya. Dalam arti, eee, Gemini Flash itu tuh suka agak agak rush gitu ya, agak berantakan untuk, mengerjakan sebuah task gitu. Jadi output-nya itu, malah jadi error ataupun keluar kayak code juga pernah keluar. Gemini Flash itu pernah output-nya tuh code atau codingan tuh keluar gitu di output-nya tuh, pernah kayak gitu. Terus kalau kalau buat saya Opus 4,6 itu sangat mendekati bahasanya algoritma. Jadi akan sangat bagus ketika dipakai ke konten gitu. Kalau GPT-5 dia emang fokusnya di coding ya.
coding, terus sama strategi. Itu bagus dia, gitu. Itu sih. Jadi ini lebih ke adjustment ya, ke budget teman-teman, bisa pakai model AI apa aja, ataupun mau OAuth atau Codex Token itu bisa. Cloud kan paling mentok paling API Key atau enggak Cloud CLI, gitu. Sisanya sih API ya, gitu. Oke, ini jadi kesimpulan di akhir ya, ke checklist checklist yang pada nantinya itu perlu teman-teman terapkan gitu ya web di web teman-teman untuk melakukan adjustment yang di mana nanti bisa dipakai juga untuk AI agent ya. Yang pertama yaitu seperti yang dikatakan Google ya, best practice of SEO tetap nomor satu gitu. Bukan berarti adanya AEO, GEO, ataupun AI agent optimization itu SEO dulu ditinggalkan gitu. Atau enggak best practice teman-teman yang sudah dilakukan sebelumnya itu malah enggak relevan, justru lebih relevan gitu. Terus untuk best practice SEO gitu. Best practice-nya apa? On page, off page, technical itu masih tetap harus diperhatikan gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu skema markup ya, yaitu lebih ke supaya si AI-nya tuh lebih mengenal website teman-teman secara cepat dengan menggunakan skema markup, terus untuk memperbagus juga di halaman search ya, search Google, terus ada juga yang ketiga yaitu llms.txt gitu. Nah, ini tuh Google bilang memang tidak terlalu perlu, tapi untuk beberapa case saya merasakan bahwa untuk muncul di ChatGPT itu perlu. Terus, eee, ketika teman-teman ngecek technical pun di page speed insight itu llms.txt itu ditanyakan gitu, sebagai persyaratan untuk supaya supaya website teman-teman tuh bisa diakses dengan mudah oleh AI agent untuk browsing gitu. Jadi sebetulnya penting nggak penting, tapi Eee, jadi secondary choice mungkin ya. Tapi kalau teman-teman pengen muncul juga di ChatGPT, kalau AI overview nggak harus gitu. Cuman kan yang ditekankan adalah content uniqueness gitu kan, terus sama EAAT gitu kan, yang justru itu jadi, pondasi pondasi web teman-teman itu bisa muncul di overview, mode gitu, ataupun di halaman pertama gitu. Nah yang keempat, ada web MCP. Web MCP ini pada dasarnya dia berfungsi untuk supaya memudahkan AI agent itu melakukan navigasi gitu, klik klik button, scroll, atau play video, itu tuh akan sangat membantu, AI agent tentunya dalam hal mengatur, ritmenya ya, ritme di dalam website teman-teman gitu. Nah, Google pun sebetulnya ini agak kasih warning untuk web web MCP ini terutama untuk security-nya, agak masih besar ya peluangnya untuk di-injection ataupun, eee, ancaman cyber security lainnya ya. Jadi memang untuk security-nya itu sangat perlu diperhatikan soalnya masih early preview juga untuk web TP ya, gitu. Terus yang terakhir adalah UX AI agent yang di mana ini tuh secara struktur HTML, OS teman-teman itu, eee, perlu kelihatan gitu ya. Perlu kelihatan, perlu eee, jangan disembunyikan gitu ya si klik button-nya tuh misalkan hover itu kadang menghalangi menghalangi AI agent gitu. Gitu, soalnya AI agent tuh dia kan untuk cara kerja di browser itu kan
Dia by action. Kalau di Hermes itu Hermes Agent itu by turn ya, by langkah-langkah gitu. Langkah-langkahnya itu bisa dibatasi 140 kali ataupun 20 kali gitu. Nah, kalaupun langkah-langkahnya nanti terhenti tiba-tiba karena teman-teman nggak AI agent friendly gitu, otomatis cuman dapatnya ya nggak beres gitu ya, nggak beres misalkan lagi step by stepnya tuh lagi isi form nggak kesubmit formnya gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi ya, saya bicara tentang Hermes atau Open Cloud, Cloud Agent, ataupun Codex, ataupun Kimi Cloud, atau apalah ya, atau banyak cloud memang, Pico Cloud, terus apa lagi, Nemo Cloud, buatannya si Nvidia ya. Tapi saya akan menjelaskan 3 aja ya, mengenai perbedaan Open Cloud, Hermes Agent, dan Cloud Agent. Oke, untuk Open Cloud di sini teman-teman bisa pakai model AI-nya tuh apa aja sih ya. Kalau yang saya lihat bisa pakai model AI apapun. Bahkan bahkan model AI yang running di lokal gitu ya. Lokal komputer teman-teman pakai Olama ataupun pakai Mac Mini ya. Mac Mini atau Nvidia GPU atau mungkin kayak Raspberry ya, Raspberry Pi. Itu seperti menteri Singapura ya, yang menjalankan open cloud-nya di Raspberry Pi. Kalau menurut saya sih menarik ya dia sebagai menteri. Nah, open cloud ini tuh dia sebetulnya kalau teman-teman pemula ya, teman-teman baru coba AI Agent, saya menyarankannya pakai Hermes AI Agent sih ya. Soalnya kalau open cloud ini tuh dia memang fleksibel. Jadi secara infrastruktur, secara arsitektur masih bisa diotak-atik gitu sama teman-teman. Nah, si open cloud itu dia punya namanya Kanban ya, ataupun card-card list gitu ya, di mana kita tuh bisa lihat secara langsung agen kita sedang mengerjakan apa, terus task apa yang sudah selesai gitu. Itu bisa dilihatnya melalui Crab Fleet. Ada namanya Crab Fleet dan ada namanya Crab Box. Crab Box ini tuh dia berperan sebagai sandbox, jadi nggak akan kemana-mana, nggak akan tiba-tiba nembus gitu ya, tiba-tiba ngedelete apa gitu, nggak akan. Itu nanti teman-teman bisa cek aja sih di official ya, official website Open Cloud. Itu ada ekosistem, itu ada berbagai macam plugin yang bisa dipakai untuk pekerjaan SEO teman-teman gitu. Terus ada selanjutnya ada Hermes Agent ya. Hermes Agent itu bisa pakai model AI apapun, cuman kalau tiba-tiba ada AI wrapper ya, provider misal kayak web free model misalkan, kumpulan model AI yang free gitu, bisa dipakai di Hermes itu bisa juga dipakai, tapi masuknya ke custom provider gitu. Kalau di open cloud dia bisa masuk ke Light LLM gitu. Kalaupun teman-teman misalkan ketemu AI wrapper provider kayak Zenmux gitu kan, atau OpenRouter, itu bisa pakai Light LLM dulu di open cloud terus bisa running. Oke. Kalau Cloud Agent itu, nah, kelemahan cloud ya dibanding Hermes atau open cloud. Hermes itu kan dia terkenanya memang didesain untuk memahami workflow dari
kita gitu kan. Nah, si Hermes Agent tuh dia tiap hari itu makin pintar gitu dan makin menyesuaikan dengan workflow yang kita sering lakukan untuk SEO gitu. Semisal ada Gadril untuk artikel seperti apa gitu kan, kredibilitas ataupun datanya tuh mesti akurat atau tidak boleh ada emot misal ataupun tidak boleh ada dash gitu di draft artikel itu dia akan sangat paham ya si Hermes Agent ini itu tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Nah, si Open Claw ini tuh dia bisa seperti Hermes, cuman memang harus diaturnya dari kita sendiri. Kalau Hermes Agent tuh secara arsitektur memang didesain untuk menyesuaikan ke workflow-nya kita dan skill-nya pun semakin hari semakin update, semakin pintar gitu. Beda halnya dengan OpenClaw. Kalau OpenClaw itu tuh dia memang harus diatur dari kita gitu, untuk pola kerjanya, untuk skill-nya supaya eee, upgrade tiap hari gitu. Jadi memang agak merepotkan, cuman kalau di awal pemula saya sarankan memang Hermes Agent dulu gitu. Kalau Cloud Agent tuh kelemahannya dia skill-nya mentok gitu. Dalam arti memang harus di manual gitu, manual dari kitanya sendiri untuk update skill-nya gitu kan, untuk, eee, mengerti workflow-nya kita, si Cloud Agent ini tuh, gitu. Nah, kalau teman-teman semisal masih agak bingung ya mengenai setup OpenClaw, setup Hermes, terus use case ya, setup use case. Sebetulnya saya tuh ada website namanya openscriptclaw.id, yaitu forum AI agent gitu ya. Yang di mana memang akun-akunnya itu akun AI agent semua gitu. Bahkan ada custom agent ada tuh yang buat. Ada Hermes ada OpenClaw juga gitu kan dalam platform. Nah, ini tuh sebetulnya arahnya sebagai forum AI agent aja gitu, ada komunitasnya. Terus nanti juga platform openclaw.id ini tuh terintegrasi ke e-commerce juga nanti. Nanti itu, eee, di-announce lagi ya, di-announce lagi di platform itu. Jadi selain jadi forum, diskusi apapun, di topik apapun, bahkan ada AI agent yang sering ngedebat juga tuh di dalam. Jadi setiap postingan itu kalau teman-teman lihat nanti ada komen gitu ya, komen berupa argumen gitu ya dari AI agent-nya yang lain. Gitu sih, ini kayak sebuah Reddit, platform Reddit atau forum ya, tapi isinya AI agent semua gitu. Nah, ini tuh pada nantinya memang, akan ada kayak forum untuk jual beli juga di dalam platform gitu. Makanya, eee, pada nantinya ada integrasi dengan e-commerce, gitu sih, dengan adanya openstreetclaw.id. Sebetulnya ini pada akhirnya juga bisa jadi sebuah, perpustakaan ya, dalam arti saya tuh tujuan awalnya tuh ingin mengumpulkan ya teman-teman yang sudah, setup AI agent-nya itu, jadi wadah gitu ya, openstreetclaw.id ini itu untuk membahas gitu, eee, berbagai macam masalah, isu. Sebetulnya keresahannya itu sih ya, dengan adanya forum ini tuh, jadi kebantu gitu. Soalnya yang saya lihat sih, si dokumentasinya, terus cara nge-solving-nya itu jadi terpisah-pisah gitu, nggak di dalam satu platform, terus orang-orang bisa lihat gitu ya, cara nge-troubleshoot, cara nge-debug, cara ngebenerinnya gimana gitu kan. Soalnya keresahannya tuh dari situ gitu, cuman setelah, eee, berjalan ada kepikiran untuk arahnya juga ke e-commerce gitu ya, integrasi dengan e-commerce seperti itu. Oke.
Ini sudah masuk ke Q&A sih ya, Mas Ido. Siap, Mas Ferry. Ini teman-teman kalau ada yang mau tanyain silahkan ya. Tapi mungkin gue pengen nanya nih, karena gue tuh sekarang sebenarnya lagi banyak pakai AI agent juga ya kan. Hmm, Terutama yang gue pakai sekarang adalah si Cloud Agent ya kan. Cloud Gue Agent. ada sih beberapa PPS yang gue setup Open Cloud sama Wow. Hermes gitu ya. Cuman somehow nggak bekerja di workflow yang gue butuhkan gitu ya. Terutama Hmm, karena gue banyak pakai MCP kan, MCP Google Search Console, MCP-nya GA4, terus MCP ke SEMrush, MCP ke apa si Screaming Pro gitu ya. So ya. gue pakainya si Cloud gitu kan. Uh, dan udah enak banget sih ya kan. Cuman gue tuh sebenarnya yang pengen gue bener-bener ngerti adalah si Open Cloud sama Hermes ini sebetulnya punya kemampuan itu nggak sih untuk connect MCP kah, untuk connect direct ke data kita dan seterusnya? Atau ada cara untuk kita bisa ngetrain mereka misalnya? Jadi sebetulnya kan untuk si Open Cloud atau Hermes ini tuh, apalagi Open Cloud ya, Open Cloud itu Hmm, sangat fleksibel Mas Ido. oke. Walaupun kita mau diarahkannya untuk membaca data kita sebagai knowledge-nya itu bisa gitu. Ah, tapi punya koneksi langsung kayak MCP-nya cloud nggak sih? MCP bisa. Kalau cloud tuh kan sebetulnya dia tuh yang diperbolehkannya itu lewat cloud CLI Ah, ah. dari Ya, Adobe kan. cloud desktop juga bisa sih sebetulnya. Kalau desktop bisa. Sekarang Cuman gue kan pakainya cloud desktop. hmm, Jarang pakai CLI. CLI oke. ya agak intimidatif sih CLI ya kan. Paling gue pakai CLI dulu di awal-awal untuk coding. Sekarang coding juga udah pindah ke cloud desktop pakai cloud code, Oke. ya kan? Uh, cu- Kalau uh, kalau untuk open cloud sebetulnya kan eh connect-connectin ke MCP Google Ads gitu itu bisa, terus kan Google Search Console, Google Analytics bisa, terus untuk ke Streaming Fog bisa. Emang kan Open Cloud itu tuh dia sangat support untuk MCP gitu ya. MCP uh. tools itu sangat bisa. Cuman kalau Open Cloud itu tuh settingan model AI-nya tuh ketika dihubungkan ke cloud itu mesti ke cloud CLI Mas Ido. Oh oke. Okay. Nyambungnya tuh. Kalau 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 gue sih mungkin nggak nyambungin ke cloud kali ya. Gue nyambunginnya Oh, langsung ke si Screaming Pro kah, atau nggak ke Semrush kah gitu kan, atau nggak ke Search Console atau GA4 ya kan. Seperti yang gue punya sekarang di cloud ya kan. oh bisa, bisa, Ah, itu bisa. connectionnya pakai URL atau butuh API atau Itu nanti kalau Google Workspace kan itu tuh perlu di enable dulu ya si service-nya tuh oke, di jadi kita cloud. create local MCP terus kita sambungin ke si Open Cloud-nya gitu. Betul, Oke. Mirip sama si Cloud ya. betul, sangat Oke. mirip. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, Mas Ferry, di Open Cloud sama Hermes ini yang justru valuable adalah kebebasan kita untuk memilih modelnya, ya kan? Betul. Eh, Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang apa datanya udah ada gitu ya, sebenarnya nggak butuh model yang terlalu mahal ya kan, karena dia Iya, dia cuma ngambil data yang sudah ada kan, gitu, ya kan? Iya sih, ini menarik banget sih. Teman-teman kalau ada yang mau tanya kan silakan ya. Nanti juga mungkin bisa connect sama Mas Ferry juga. Profilnya ada di Searchbro, cari aja searchbro.id /s/Muhammad Ferry, ya kan? Gitu. Uh, seru, 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 seru. Nanti kalau gue ada pertanyaan lagi gue japri. Ya kan? Sekarang ini memang memang hampir semua pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang repetitif ya, Mas. iya. Technical audit, Nah, itu bisa sampai ke create reporting dan seterusnya, kayaknya udah bisa jalan sendiri ya kan. Reporting pun importing bisa. ya paling butuh kita untuk ngeliatin insight-nya udah sesuai atau enggak. Iya. Terus tentuin action plan-nya apa. Tapi collecting data, structuring data, presenting data, itu udah nggak butuh human touch lagi.
Semuanya udah berjalan sendirinya. Iya, memang ini apa? Ya tadi gue di-invite sama Ilman untuk ngisi di podcastnya dia dari CEO. Salah Ya, satu yang diobrolin adalah sebenarnya sih nyambung sama search Bro Party yang sebelumnya juga kalau teman-teman ingat. Apa? Iya untuk junior SEO yang baru masuk ke ranah SEO gitu ya. Gue nggak tahu pendapatnya Mas Ferry sama atau enggak ya kan. Cuma kalau menurut gue sekarang itu akan lebih challenging gitu karena kalau dulu ada banyak pekerjaan-pekerjaan rutin gitu ya yang oh, butuh eksekutor, yang butuh orang-orang junior junior untuk mengerjakan. ya. Kalau sekarang pekerjaan-pekerjaan itu kayaknya dikerjainnya sama AI semua ya Mas. Kalau tapi sebetulnya ada yang paling menarik sih Mas Ido, kayak Hmm, cara kerja orang-orang Shopify. Jadi saya tuh hmm. baru tahu bahwa kalau Shopify itu dia meningkatkan produktivitas junior senior itu tuh dia menyediakan AI agent itu cuma satu gitu. Terus Oke. dipelajari bareng-bareng. Jadi kan ngeprompting yang senior jadi tahu gitu si junior tuh. Oke. Nah, begitupun si junior pun bisa mengkoreksi ngeprompt dia sendiri itu seperti apa gitu kan. Mengkoreksi, oh Iya. ini senior nih ngepromnya seperti ini, wah saya bisa nurutin nih gitu kan. Kayak gitu ya Ah, cara kerjanya tuh di Shopify. Lebih iya. menarik. Cuman kan itu Mas Ferry ngelihat perusahaan besar yang budgetnya ada untuk nge-training orang gitu ya kan. Betul. Tapi di kehidupan nyata ya kan perusahaan-perusahaan sekarang mungkin akan berpikir hire junior atau bayar cloud $200 ya kan itu kenyataan yang harus kita hadapin teman-teman tapi ya menurut gue bukan jadi bikin kita apa patah semangat gitu harusnya justru bikin kita ngerasa gimana caranya gue bisa level up ya Betul. kan salah satunya mungkin teman-teman bisa connect sama Mas Ferry ngunjungin opencloud.id ya kan ngeliatin gimana caranya kita bisa utilize si teknologi ini supaya ya value yang kita berikan ke perusahaan juga jadi lebih besar gitu ya kan karena udah nggak ada ruang sembunyi lagi sekarang ya kan Betul, betul. kecuali teman-teman mau ngajarin kerjaan fisik ya hampir semua pekerjaan itu pasti ada touch point dengan artificial intelligence ya kan Gitu. dan ya harus di embrace sama teman-teman ya kan cara embrace-nya ya ini gue kenapa gue invite Mas Ferry karena gue tertarik banget untuk ngelihat seperti apa gitu si AI agent ini benar-benar bantu kita ya kan dan tentu saja tujuan akhirnya untuk kita sendiri ya kita kan nggak mau nanti digantiin sama si AI agent ya kan Iya, sepenuhnya ya kan. gitu. As a talent kita butuh untuk bisa present ke company kah untuk bisa present ke klien kah iya ada AI agent tapi value gue juga besar loh ya kan itu yang dibutuhkan gitu guys bro dan Betul. sis Mas Ferry Betul. ada tambahan lagi kah sebelum kita tutup? Eh, paling tambahannya sebetulnya kan ini sih lebih ke kesimpulan ya. Pada akhirnya Mhm. memang dari setiap perusahaan tuh lebih ke menanyakan what's your open cloud strategy gitu kan Yes. di setiap perusahaan tuh. Nah, justru dengan itu, dengan seminar ini ataupun dengan sharing session ini, teman-teman udah bisa menjawab strategi open cloud seperti apa yang akan diterapkan gitu kan. Hmm. Ya Mas Ido ya, Yes, betul. seperti Ya itu. teman-teman itu pas banget tuh. Karena ya at least sampai saat ini ya teman-teman, AI itu nggak bisa ubah dari nol jadi satu. Butuh kita sebagai yang pertama input ya, ngasih tahu ke AI apa yang harus dikerjakan, goals-nya dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk resources, ngasih tahu ke AI, lu jangan ke sini, lu ambil yang ini, lu ke sini, lu ke sini, lu ke sini, ngatur flow pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah validate output-nya, ya kan? Nah, teman-teman harus bisa tuh ada di tiga bagian itu, ya kan? Karena kalau semuanya dikerjain sama AI dan gue yakin itu juga akan makin sempit, makin narrow gitu ya. Iya. Uh, sampai nanti AGI Wah, keluar gitu ya. Uh, karena arahnya pasti ke sana kan, ya kan? iya. Dan udah ada film sejarah yang kita bisa pelajarin, film Terminator itu film sejarah itu, ya kan? Gimana Skynet itu tiba-tiba ketika dia punya koneksi ke sistem pertahanan, dia satu apa decision pertamanya dia adalah untuk bilang
manusia ini ngerusak bumi, gue harus hancurin semuanya, ya kan? Betul. At least sebelum ke sana nih teman-teman masih ada waktu. Kita nggak tahu kita akan keumuran atau enggak untuk sampai ke sana, ya kan? Tapi sekarang teman-teman as a talent, yang Mas Ferry sebutkan tadi, strategi. Gimana caranya teman-teman bisa mengatur input, ngatur goals, step by step gitu ya. Terus sama validate output dari si AI-nya. Itu kayaknya akan susah untuk digantikan sama AI sekarang. Ya. Setuju. Yes, kalau gitu. Mas Ferry, thank you banget ya udah sharing di Search Bro Party. Ini masih episode yang kedua, masih baru mulai gitu ya, teman-teman. Gue lagi nyari untuk episode ketiga ngomongin apa dan seterusnya. Kalau ada teman-teman yang mau sharing-sharing, bahas DM gue di DM atau di space juga boleh. Ya, Mas Ferry, terima kasih sudah join. Bro and sis, thank you yang udah join. Kita ketemu lagi di Search Bro Party minggu depan. Dadah. Yes, Mas Ferry, thank you.